Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang materi konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi berasal dari bahasa Belanda konsumti yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sedangkan konsumen adalah individu-individu atau kelompok pengguna barang dan jasa. Menurut M. A. Manan, konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Konsumsi dalam konteks Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang konsumsi. Misalnya, surah Al-A'raf ayat 31-32, Al-Furqan ayat 67, Al-Baqarah ayat 168, dan surah Al-An'am ayat 145. Berikut ini saya beri contoh dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 31-32. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31-32 dijelaskan mengenai tuntunan konsumsi atau menggunakan sesuatu dengan tidak berlebihan. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan pada ayat 31 tentang keharusan memakai pakaian yang indah dan patut seperti menutup aurat. Penggunaan pakaian ini ketika setiap memasuki masjid atau di dalam masjid, baik dalam arti khusus maupun masjid dalam pengertian luas yaitu bumi Allah. Makanlah yang halal, enak, bermanfaat, lagi bergizi, dan berakibat baik pada tubuh. Minumlah minuman yang kamu sukai tetapi tidak memabukkan dan tidak mengganggu kesehatan. Janganlah berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan, yakni tidak memberikan rahmat dan pahala bagi orang yang berlebihan. Prinsip utama konsumsi dalam ayat tersebut adalah proporsional dan tidak berlebih-lebihan atau tidak mengikuti selera hawa nafsu. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Konsep konsumsi di dalam ekonomi konvensional berbeda dengan apa yang ada di dalam ekonomi Islam. Ekonomi konvensional tujuannya adalah mencari utility kepuasan yang sangat subjektif. Sedangkan di dalam ekonomi Islam, tujuannya adalah maslahah atau kemanfaatannya yang bersifat objektif. Pada aspek lain, konsumsi dalam ekonomi syariah bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan individu sebagai konsumen dalam rangka memenuhi perintah Allah, tetapi lebih jauh berimplikasi terhadap kesadaran berkenaan dengan kebutuhan orang lain. Perilaku konsumsi Islam di samping mempertimbangkan maslahat, juga mengedepankan infak dan sedekah. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik, materialistik, serta boros. Karena rasionalisme ekonomi konvensional adalah self-interest, perilaku konsumsinya juga cenderung individualistik, sehingga seringkali mengabaikan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa prinsip dasar adalah saya akan mengonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun, sepanjang anggaran saya memadai dana saya memperoleh kepuasan maksimum. Prinsip ekonomi Islam dibagi menjadi 5, yaitu 1. Prinsip keadilan, 2. Prinsip kebersihan, 3. Prinsip kesederhanaan, 4. Prinsip kemurahan hati, 5. Prinsip moralitas. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Profesor Aminur menjelaskan bahwa kepedulian terhadap orang-orang tidak berdaya baik secara kultural, struktural, bagian yang sangat penting diperhatikan. Itulah sebabnya pesan konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 menegaskan bahwa
semua warga negara harus mendapatkan kehidupan yang layak, dan pasal 33 menegaskan bahwa sumber alam kegiatan dengan bumi, air, dan udara harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat. Dalam kerangka keperluan konsumsi itulah, dalam sabda Rasulullah, bahwa manusia bersekutu dalam 3 macam benda, yaitu rumput, air, dan api. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.